Ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-28 Mas Budi, teman-teman pasti sudah ada yang berkumpul dengan keluarga, masih ada yang di jalan, masih ada yang bekerja. Tapi apapun itu, mari kita bersiap-siap untuk menyambut hari kemenangan, Mas Budi ya. Harus berbahagia, Mbak Rizal. Betul. Sebelum itu kita buka acaranya. Saya Rizal. Saya Budi. Kami ribut bersama Gus Najib. Nah, ini di episode ke-28 ini ada hal yang perlu sekali saya tanyakan ke Gus Najib ini. Apa itu, Pak Rizal? Jadi di tempat saya itu biasanya kalau sholat itu salim-salim sama orang tua terus langsung lari ke pemakaman. Itu ya roh ke mbah dulu baru nanti muter ke tetangga. Nah, itu sebenarnya ada hukumnya atau memang itu tradisi di sini saja? Iya. Jadi ziarah kubur itu kan hukumnya sunnah, Mas. Karena ada beberapa fungsi dari ziarah kubur, yaitu yang pertama dzikrul maut, eling mati, Mengingatkan kepada mati. kematian. Jadi ketika kita ziarah kubur kan fungsi ziarah kubur dzikrul maut, ingat mati, agar kita tahu bahwa kebahagiaan euforia ini justru Sementara. akhirnya kita juga kan nusul itu. Yang kedua adalah mendoakan orang-orang yang sudah Mati. Meninggal. meninggal. Tentu dalam konteks ini agar kebahagiaan hari raya ini yang kita sedang rasakan, kita nikmati bersama, kita juga mendoakan orang-orang yang sudah di alam barzah, alam kubur. Lu kan bisa lewat rumah saja toh. Iya, uang ditransfer juga bisa. Tapi kalau langsung ketemu Beda. Nah, ya berbeda ya, Gus. analogi berpikirnya seperti itu. Iya. Ketika kita ziarah kubur ke ibu bapak secara langsung, ibaratnya kita memberikan bekti yang Langsung. Dan yang ketiga, fungsi dari ziarah kubur tentu selain mengingatkan kematian, mendoakan, juga kita mendapatkan berkah dari ziarah kubur. Karena apapun yang disunahkan oleh Nabi pasti mendapatkan ada keberkahan. Setelah ziarah kubur, kok ekonominya lancar, bagi orang-orang dianggap musyrik. Bukan, ini keberkahan. Setelah kita silaturahim, kita kok nanti ekonominya lancar. Setelah kita berbakti pada orang tua, kok itu bukan kita kok meminta kepada orang yang sudah meninggal. Bukan, itu adalah daripada keberkahan melakukan sebuah Nahan. Jangan gagal paham ya, Mas. Ya. Paham tuh ini? Paham. Kan kita disunahkan silaturahim. Ya. Setelah kita silaturahim, pulang, loh kok langsung ada orang nawari kerjaan. Wah, ini dongane Mas Rizal. Kadang Mas Rizal nggak dongake. Tapi berkah dari kita melaksanakan sunnah Rasul. Tapi sebenarnya non sewu Gus, kalau misalnya mungkin mbah atau apa yang sudah meninggal itu, kalau dulu kan didoakan aja, terus nanti kamu juga ngomong, mbah niki putune badhe ngeten nyuwun pandongane, ikut minta tolong untuk didoain. boleh Gus. Yang tidak boleh itu kan kita minta kepada orang yang sudah meninggal. Kalau kita minta didoain kan juga boleh, karena sebenarnya yang meninggal itu kan hanya raganya. Tapi boleh. Tapi itu bagi kita yang dalam keluarga yang memang sudah bisa ngaji, sudah tahu tentang hukum ini. Kalau kita mantu orang mertua kita orang yang nasional, nanti Mas Rizal bilang gitu, nanti malah jadi debat. Lu ki piye toh njaluk karo paham? Iya, betul. Tapi kalau orang yang ngaji ya nggak apa-apa. Kan kita tidak minta. Iya. Kita minta didoakan. Tapi daripada ya nanti sebenarnya tentu kita harus mengupas ini. Tapi intinya boleh. Tapi jangan salah paham, karena saya itu takut nanti orang-orang yang nggak ngaji hanya tahu itunya saja. Iya. Kita harus boleh. Jadi, Mbah, kalau didongake muga-muga duite kula oke. Kan berarti mbahne orang njaluk ting mbahne. Iya, Kita minta kepada Allah diminta didoakan oleh boleh. Terus ada lagi Mas Budi itu. Apa lagi tuh? Kamu ingat nggak? Ada yang tanya itu loh. Yang Oh iya. di komen. Jadi gitu, Gus. Jadi ada yang sebentar. Mas Suryo, boleh ambilkan HP saya itu sebelah Anda. Itu jadi ada yang komen apa ya Mas Budi ya? Jadi komennya itu agak menarik, Gus. Itu saya juga
wah ini harus ditanyakan ini. Betul, Kepada betul, Gus tuh. Tapi juga teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, itu silakan komen aja. Kadang itu mungkin nggak terbahas di spesial Ramadan ini, tapi nanti bisa buat materi untuk nanti kita bikin obrolan-obrolan lagi dengan Gus Najib, ngaji-ngaji lagi seperti itu Mas Budi. Jadi pertanyaannya itu gini Gus, dari Mas Augusto Izati. Ini ada yang ingin saya tanyakan, tapi di luar konsep Ramadan Bang. Iya, Oke apa? Bang, gitu kan. Ya. Teringat tajuk soal dongeng, maka sekilas saya teringat dengan nenek moyang kita yang tidak kita kenal, gitu kan. Jadi mendoakan orang tua itu kan wajib. Oke. Terus mendoakan orang tua dari orang tua kita, kakek atau nenek itu kan Mbah ngono kesuwen. Mbah. Lah itu gitu. Ya. Terus ini ada lagi Gus. Mas Agus itu orangnya agak Gimana itu? kesuwen. Terus Tapi kita doakan Mas Agus. Oke, Mas Dan Agus. mendapatkan anugerah dari Allah. Amin, ya Allah. Kakinya patah. Innalillahi. Kita doakan agar cepat sembuh. Amin. Terus itu gimana Gus? Kayak yang pertanyaan Mas Agus itu. Kan dia yang ditanyakan tadi yang kayak apa ya? Leluhur kita yang kita nggak tahu namanya. Terus cara mendoanya gimana ya? Kalau kayak di kita kan misal siapa bin siapa atau siapa binti siapa itu kan bisa itu hanya sekedar. Kalau imam-imam masjid, imam musola kan pakai bahasa Arab, Mas. Iya. Umpama ini. Iya. Mbah Budi wa zaujatihi wa usulihim wa furuihim wa dzurriyyatihim kan gitu. Iya. Itu kan maknanya Mbah Budi dan istrinya dan ke seluruh ke atasnya, ke bawahnya, keluarganya semua kan gitu. Semuanya gitu. Oh, Cara bahasa kanggo kita yang berbahasa Jawa mungkin ya Mbah Budi lan ugi Rokorai lan sak penginggil kan gitu. Oh, jadi itu udah disebut semua, diwakilkan dengan itu, nggak harus kita tahu namanya namanya satu-satu ya. Pak saya juga nggak tahu. Orang Jawa paling tahu mbah itu kan sampai buyut. Canggah paling ya. Tahu sampai canggah? Tidak. Paling ya buyut itu. Buyut. Jarang-jarang yang tahu sampai. Kalau sanggah itu kayaknya jarang banget bisa ketemu. Terekspos. Ya, dalam keadaan sama-sama sehat. Gitu. Biasanya kayak gitu tuh biasanya dia kayak keluarga besar Mas Rizal. Jadi dia punya kayak silsilah gitu kan, ada. Nah, tanpa seperti itu saya pikir tidak mungkin. Kalau yang punya silsilah itu kalau keluarga Jawa pasti orang-orang ningrat, kalau tidak orang-orang yang aman. Ya. Yang aman dalam artian ketika penjajahan Belanda kan orang-orang yang bender. Pasti akan diumpetkan. Terus sama ini Gus, kadang kan merasa wah kalau nanti ya pas hari raya itu agak riwah ya karena takut tamunya datang dan lain sebagainya. Itu kalau di bulan puasa itu gimana Gus? Boleh. Jadi inti dari ziarah kubur itu gini Mas. Ketika orang yang meninggal dunia itu di kuburan, bukan di kuburan, di alam kubur, beda loh kuburan sama alam kubur. Itu paling suka kalau diziarahi, ditamoni kepada orang yang semasa hidup ia cintai. Paham? Kalau ada seorang orang tua pasti paling dicintai ketika hidup di dunia siapa? Anak-anaknya. Ketika anak-anaknya berkunjung, ia paling dicintai, paling bahagia. Jadi intinya kalau pertanyaan tadi dari Mas Rizal, boleh kalau pas hari raya kan nanti kalau ada tamunya itu kan tradisi saja. Ya. Kalau tradisi di saya malah bukan pagi Mas. Jadi sore hari sebelum itu kita ziarah. Pakai beli di pasar namanya kembang telaseh. Itu Bang Bureh itu loh. Bukan. Kembang bureh mah. Telaseh itu tahu kan? Telaseh. Iya, telaseh. Itu kan filosofinya tilase iseh masih membekas. Itu pakai itu toh. Yang beli 5.000-an kan banyak digantung. Iya, yang dijual keliling itu toh. Nah, di tempat saya namanya Bang Bureh, Gus. Nah, kalau kembang bureh itu sama bureh. Burehnya itu. Buat mopok Itu kan yang satu ditinggal di rumah, yang satu dibawa ke sarian itu toh. Ya. Itu kalau tradisi desa saya sore, Mas. Sore nanti buka puasa, kemudian takbiran, paginya sholat Id, terus
selamatan genduren baru baru keliling-keliling. Riyoyo oke. tapi kalau mau Pagi. enggak apa-apa. Kalau perkara sunnah kan nggak ada waktu spesifik. Oh, seperti itu. Berarti kayak kita mau berkunjung kapanpun itu sebenarnya tidak ada hal yang dipermasalahkan. Kalau gitu, paling baik ya dalam konteks hari ya hari Jumat. Hari Jumat. itu, nggih. Atau malam Jumat. Nah, terus gini Gus, kan kadang kan ada yang bilang kalau jangan jangan ziarah setelah hujan gitu Gus. Ayo ngetibel nih gue tau. Cek. Itu bener tak bing itu tak Gus rasanya. Jadi kalau itu nggak ada di kan ada yang bilang gini ya, Berharap mungkin terus meh dawa pembahasannya. soalnya kan ada yang bilang gini juga karena bar udan itu sumupe itu naik gitu loh. Itu gimana itu? Mungkin dari kacamata kesehatan ketika tanah itu sudah pernah dibuat Mengubur. mengubur kan nanti dibalik lagi tuh. Iya. Diangkat terus dibuat ngubur lagi mungkin bisa karena itu enzim itu mungkin. Tapi kan secara setahu saya kalau belum ada riset kesehatan, yolah Jemek itu. Off-road. sing yang pertama jeblok, yang kedua nanti nak gebledrek. Oke. Oke, berarti kita cukupkan Pak Rizal. Cukupkan. Jadi memang gimana? Puncak dari ini klimaks harus kita punya apa yang harus Ya, Oke. sampaikan betul Gus. Ziarah kubur itu sunnah. Tapi di momen lebaran ketika kita sudah dihapus dosa oleh Allah, karena kita harus punya keyakinan setelah Ramadan selesai dosa kita sudah diampuni. Kita harus husnudzon seperti itu bagi yang puasa. Ya, Iya. bayar zakat. Betul. Kita nggak puasa nggak bayar zakat, Wah, dosa saya keprok gue. Kita harus meyakini itu. Ketika Idul Fitri kita maaf-maafan kepada tetangga kita, keluarga kita, tentu kalau kita itu hidup di masyarakat yang paling banyak salahnya adalah yang sering bertemu. Tentu tetangga, keluarga, Teman. teman. Jangan lupa kita juga pasti punya dosa-dosa kepada orang yang sudah meninggal. Kita mintakan maaf beliau-beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga meminta maaf apabila ada hak adami dosa-dosa kita yang belum mereka ampuni. Dengan cara kita merayunya, dengan kita mendoakan. Jadi intinya ziarah kubur sunnah tapi seyogyanya kita laksanakan. Karena itu menurut saya itu juga salah satu contoh bentuk birrul walidain Oh, orang tua iya. juga ya Gus ya. Iya. Betul. Kita cukupkan saja. Ini nanti teman-teman semoga juga apa namanya dengan tradisi masing-masing. Ya. Jadi kembangnya Jadi jangan kembang goreng. Jangan kembang goreng. Boleh nggak apa-apa ya? Boleh nggak? Kalau di saya karena Mbah dulu suka melatih, jadi sekarang melatih Oh, semua. itu bagus. Kayak Oh, melatih. Gitu. Ya, melatih semua. Nah, itu tradisi itu ya? Betul, kadang bawa kandil 2, tak taruh 1, tak bawa 1. Jadi kandil Teman-teman itu kan- dua itu bukan kandil Pak. Apa? Kandil, Total kandil. kandil. Oke. Begitu teman-teman, kami cukupkan. Semoga dilancarkan sampai nanti Lebaran ya Mas Budi, yang masih di jalan hati-hati, yang masih bekerja tetap Semangat. Semoga nanti pas Lebaran bisa berkumpul dengan keluarga dengan sehat walafiat. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita sudahi. Oke. Saya Rizal. Saya Budi. Kami ribut bersama Gus Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribut.